Hidup di perantauan itu, sebesar apapun yang kita dapatkan, ternyata tidak enak. Kalau untuk finansial saya kira saya nggak ada masalah waktu itu. Tapi karena keluarga ini terpisah, sehingga untuk apa nih? Batin ini kan kosong kan, gitu loh. Ternyata keluarga itu bisa menentukan kita berhasil dan tidak berhasilnya di keluarga ternyata itu. Kita buktikan hari ini saya panen dengan pupuk kimia 30%, saya dapat 1,2 ton per 100 ru atau 8,4 ton per hektar. Itu alhamdulillah, kita buktikan. Kalau ke sawah kan nyangkruk sama petani kan, ternyata petani itu sederhana. Dia itu nggak mikir Pajero, nggak mikir Innova, nggak mikir sama sekali. Yang penting dapat pupuk, tanahnya bagus, sudah bersyukur dia. Jadi di situ saya ada pelajaran, oh petani ternyata orang yang paling nerimo. Tapi kadang-kadang bisa untuk dijadikan alat kekuasaan, alat politik kan bisa petani itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Romyan dari Desa Minggirsari, RT 2 RW 6. Saya sebagai petani hari ini, dari petani mulai tahun 2000. Sebetulnya dari awal kita juga anak petani, cuman karena kita keliling Indonesia, jadi tahun 2000 baru jadi petani. 52. Jadi saya dulu itu sebagai ikut kontraktor Mas ya. Ikut perusahaan nasional, itu ada Truba Jurong. Saya belajar mulai dari Palembang sampai ke Padang, bahkan sampai ke Kalimantan. Itu terakhir di sana. Python itu juga saya ikut di sana. Waktu sebagai ini Pak, dari skillnya perusahaan, terus alhamdulillah terakhir saya menempati posisi supervisi ya. Kerjaan proyek PLTU waktu itu. Jadi saya belajar dari nol, mulai dari helper sampai saya skill, foreman, itu saya lewati semua tahapan itu. Alhamdulillah sampai supervisor. Ketika saya nanti ke proyek terus, saya batasi, saya paling enggak sampai umur 45 itu harus berhenti. Karena apa? Kalau saya ke sana terus, saya nanti di sini nggak dapat pekerjaan. Saya nggak punya usaha, sehingga saya harus pulang mau nggak mau. Merintis pekerjaan di sini. Ya, alhamdulillah, step by step saya lalui, mulai jadi kontraktor bangunan di sini, sampai nyambi petani, nyambi peternak, alhamdulillah sampai saya menikmati hari ini. Bisa untuk menghidupi keluarga kecil saya gitu. Hidup di perantauan itu, sebesar apapun yang kita dapatkan, ternyata tidak enak. Kalau untuk finansial saya kira saya nggak ada masalah waktu itu. Tapi karena keluarga ini terpisah, sehingga untuk apa nih? Batin ini kan kosong kan, gitu loh. Ternyata keluarga itu bisa menentukan kita berhasil dan tidak berhasilnya di keluarga ternyata itu. Alhamdulillah dengan pulang ke Jawa lagi, ke desa, keluarga mendukung, support dari kanan kiri, alhamdulillah saya bangkit hari ini bisa seperti ini gitu. Semuanya merana semua, saya juga rindu. Kalau diajak saya kan ikut perusahaan ini Mas, ada di mesnya ya, ada mes perusahaan gitu. Jadi nggak mungkin karena saya pindah-pindah terus. Kalau keluarga saya doa terus, nanti anak saya seperti apa nih nasibnya, sekolahnya kan harus pindah-pindah terus. Jadi saya mendingan warga di rumah, saya mungkin 3 bulan pulang, terus mulai lagi. Tapi setelah berusaha di desa ini, itu lebih tenang, lebih nyaman gitu. Saya dulu peternak puyuh Mas. Jadi petani sama peternak puyuh. Setelah pulang dari sini kan saya masih di proyek ya. Terus ada modal dikit saya kembangkan di situ. Di tahun 2004 saya puyuh. Sampai tahun 2007, 2008 itu sudah mengajak ke ayam. Kalau puyuh itu siklusnya emang cepat ya. Tapi untuk endingnya ternyata nyaman di ayam. Kalau puyuh di akhir-akhir produksi itu pasti nggak seberapa. Tapi kalau ayam masih alhamdulillah lumayan. Jadi waktu masih main puyuh, kita coba ayam. Kandangnya bersebelahan. Ya kebetulan ada pedagang datang. Pak, biasanya kalau puyuh gandeng ayam tuh yang tidak kuat salah satu. Nah di situ muncul sugesti kita itu. Delalah itu ya kebetulan di tahun berikutnya itu puyuhnya kena AI itu waktu itu. Betul ternyata. Akhirnya kita hilangkan jadi ayam semua sampai hari ini. Alhamdulillah. Waktu itu flat Mas. Jadi masih seputar tanaman pangan ya. Di tahun 2019 itu baru menginjak ke mulai kenal horti ya. Di situ ada keunikan sendiri. Jadi kalau bertani itu semua orang bisa lah. Wong mau nandur apa angel kan itu. Itu prinsipnya itu. Ada kemauan. Ternyata itu juga nggak semudah itu. Jatuh bangun Mas. Semangat kita waktu itu dengan kenyataannya itu berbanding terbalik. Itu waktu itu petani kan sampingan Mas ya. Nggak khusus untuk petani nggak. Saya masih di proyek. Itu nggak pernah untung. Jadi kalau kita nanam padi gitu cuma untuk stok pakan nanti setahun. Untung di situ aja. Kalau dibilang untung rugi itu pasti rugi insya Allah seperti itu. Tapi
karena petani itu kita tuh paling tenang untuk di pertanian. Jadi rata-rata masyarakat bertani itu dia kehidupannya akan tenang. Di situ saya dapat ilmu. Ternyata masyarakat bertani itu tidak muluk-muluk. Punya impian tuh nggak sebesar kita di mana itu enggak. Sederhana banget. Saya dapat ilmu di situ. Baru batin udah mulai tertata, tenang gitu. Dibuktikan apa? Ketika orang tua bertani, tok dia bisa sekolah anaknya sampai ke perguruan tinggi. Di situ ada berkahnya bertani. Kalau dihitung dengan matematika, dengan kalkulator nggak akan ketemu. Tapi buktinya dia bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Kalau berhenti, belum lama. Karena proyek itu semakin berkembang. Waktu saya sangat banyak sekali job. Di sini ada keterbatasan, udah makin tua, udah mulai low kan ini. Akhirnya saya mutus berhentilah. Saya tekuni sekarang beternak sama bertani. Jadi impian saya dulu, mumpung saya masih di proyek, saya kesempatan dapat modal ya. Saya tanam di sawah atau di kandang gitu. Setelah nanti kandang ini jalan, sawah jalan, saya udah berhenti ke proyek dah. Saya kira untuk hidup cukup lah gitu. Alhamdulillah apa yang saya impikan tercapai hari ini. Gitu. Waktu itu karena pupuk itu semakin langka, alhamdulillah pada tahun 21 ya, kita mengenal ada seseorang yang sangat berjasa di Minggir Sari itu di saya. Itu dari Pak Dadang, Pak Jaduk sama Pak Doni itu ke sini ngajari saya inovasi gitu. Kita diinovasi untuk belajar membuat pupuk. Awalnya saya juga percaya karena saya notabene dari kimia full ya, belajar dari Dinas Pertanian juga dari kimia. Saya kekeh di situ, saya debat di situ waktu itu. Itu ternyata sebuah perangkap katanya. Ketika saya terus mendebat terus, nah ini kena perangkap Pak Saiful ini gitu. Kalau kita dikasih wawasan dengan inovasi itu kita nggak mendebat, kita nggak akan berkembang. Ya tok itu nggak akan berkembang. Tapi ketika kita punya ilmiahnya yang ini yang bla 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 bla, kita kan berdebat di situ kan. Akhirnya dia tertantang. Endingnya sudah gini aja mas. Kalau emang sampean bagus, coba dem saya. Gitu. Saya kasih pupuknya, saya tertarik. Demplot di sinilah. Alhamdulillah waktu itu juga berhasil. Alhamdulillah. Tapi begitu saya belajar tuh ya jatuh bangun. Saat ini 1 hektar lebih. Ada tanaman pangan, ada holti, sebagian saya tanami kandang juga. Gitu. Kebetulan lahan saya ini juga lumayan luas. Kalau saya mengandalkan yang dari pabrik, wah saya harus mengeluarkan kocek banyak ini. Sehingga saya cobalah kita inovasi biar bisa menekan biaya. Ya alhamdulillah, kalau soal pupuk, obat-obatan saya nggak pusing. Yang pusing kadang-kadang cuma tenaga kerja aja. Saya kira sama lah, baik kimia atau pakai nutrisi, itu tenaga kerja sama. Cuman yang beda kan di modalnya yang nggak sama gitu. Jadi kalau bahasanya petani itu pekerjaan yang halal, yang risikonya rendah. Jangan salah, justru petani itu yang bisa membuat rakyat sakit, bisa membuat rakyat sehat, tergantung konteks seperti apa. Contoh gini, kalau bertani dengan konteks kimia, sehingga dia menggunakan pestisida yang berlebihan, sekarang banyak muncul ada yang kanker, ada yang macam-macam, ulah dari petani. Kalau kita konsep menyehatkan masyarakat, kita modalnya sedikit, pupuk bikin sendiri dengan limbah-limbah yang ada di sekitar kita, hasilnya akan menjadi pangan sehat, dikonsumsi pun juga sehat. Jadi harapan saya gini, kalau ada teman-teman yang bilang hasil organik itu mahal, loh kok ya aneh ini, modalnya aja murah kok mahal gimana? Modalnya pupuknya kan dari limbah, dari kandang, dari urin, ya kok dijual mahal kan ya aneh. Sehingga saya balik, jangan seperti itu polanya. Lah sing lek mahal sing tuku sopo enggak. Jadi kita modal yang murah, jadi makan yang sehat, sehingga dikonsumsi masyarakat pun juga sehat. Mereka yang tukang becak, yang petani makan sehat aja beli mahal kan nggak kuat. Kalau kita produksi pangan kita sehat, keluarga kita sehat, teman-teman sehat, intinya menyehatkan masyarakat seperti itu. Jadi nggak harus beli mahal gitu. Tapi alhamdulillah, selama saya bermain di nutrisi ini, saya kira saya nggak pernah menganggarkan untuk biaya berobat itu. Saya nggak tahu. Aman-aman, alhamdulillah aman-aman aja itu. Ya sakit biasa-biasa aja lah, nggak sampai ini nggak. Ya sebetulnya kan ada yang macam-macam ya penyakit ya. Sekarang alhamdulillah di keluarga saya ini alhamdulillah dengan buah pun juga makan buah sehat, telur pun saya juga makan telur sehat. Untuk padinya buah sehat, sayuran pun kita juga sehat. Alhamdulillah semua mendukung. Hari ini pun yang katanya pupuk mudah pakai KTP aja bisa lah, nonsen itu katanya. Hari kita tetap KTP yang dulu ditentukan by name by address sama seperti hari ini seperti itu. Sehingga saya malas seperti itu. Mendingan bikin sendiri pupuknya. Tapi karena saya di sini dari kelompok tani, semua petani berharap ke saya juga saya urusi saya yang pakai pupuk pemerintah. Tapi prosesnya juga ribet hari ini. Nggak semudah apa yang dibicarakan di sana itu, nggak semudah itu. Aturan itu berlaku seperti dulu.
dibatasi Mas ya itu. Jadi di sana pun belinya kan juga cash, nggak bisa kita pinjam. Sementara petani finansialnya kan juga bermasalah. Mereka belum panen, nggak punya duit cash. Kalau dibebankan hari ini pemerintah bilang nanti langsung ke kelompok tani. Duit dari mana kelompok tani nebus ini? Kan nggak semudah itu kan. Jadi regulasinya sekarang ini juga masih berbelit-belit, mulai dari distributor sampai ke kios. Itu juga saya kira masih kesulitan untuk kelompok tani. Itu fakta Mas ya, fakta. Jadi pupuk hari ini nggak semudah apa yang disampaikan itu. Kita masih pakai regulasi yang lama, masih harus cari tanda tangan setiap petani. Sedangkan saya itu nggak mungkin ngurusi petani terus kan. Saya ada pekerjaan sendiri, ada usaha sendiri. Tapi itu masih berlaku. Kalau nggak sesuai dengan KTP atau apa, diupload nggak bisa, ya juga nggak pernah dapat. Kebetulan yang di sini itu pakai kelompok Mas, jadi ada yang pakai kelompok tani, sehingga yang repot kelompok tani, petani mau taunya juga dapat gitu aja. Kalau saya, jatah saya kan banyak ya ini, saya ambil semua, tapi yang pakai teman-teman yang lainnya. Sehingga kalau ada bahasanya per 100 dapat 19 kilo atau 20 kilo itu nanti bisa dapat 1 sak karena jatah saya diambil mereka. Saya cuma pakai pupuk sendiri, pakai bikin sendiri kan itu aja. Sehingga kalau di sini ada lahan yang kurang pupuk bisa terpenuhi dengan jatah saya tadi. Tetap saya ambil punya saya, cuman tak kasihkan yang butuh. Nanti kalau saya nggak ambil nanti dirasa sombong kan. Nah, sombong itu kan subsidi pemerintah. Jadi biar yang nikmati yang teman-teman yang lain kan itu. Kalau ke sawah kan nyangkruk sama petani kan. Ternyata petani itu sederhana. Dia itu nggak mikir Pajero, nggak mikir Innova, nggak mikir sama sekali. Yang penting dapat pupuk, tanahnya bagus, sudah bersyukur dia. Nggak pernah berpikir berandai-andai saya nanti kalau panen beli mobil, beli motor, nggak pernah andai-andai. Jadi di situ saya ada pelajaran. Oh, petani ternyata orang yang paling nerimo. Tapi kadang-kadang bisa untuk dijadikan alat kekuasaan, alat politik kan bisa petani itu. Padahal dia itu sangat di bawah. Tapi ketika pemerintah hari ini ingin petani tersenyum, saya sangat sambut gembira itu. Saya setuju. Sudah terlalu lama petani menderita ini. Untuk peternakan populasi berapa? Sekarang sekitar 5.000 ya. Kita berpikir apapun usahanya, ketika kita bisa menekan biaya produksi, itu disitulah letak keuntungannya. Sebesar apapun usaha itu, kalau kita tidak bisa menekan biaya produksinya, sebesar apapun produksi mereka, kosnya tinggi, juga akan sedikit keuntungannya. Di bidang apapun, di pertanian juga seperti itu, di peternakan seperti itu, ruminansia juga seperti itu. Jadi kalau teman-teman peternak itu teriak-teriak jagung mahal, terus sentrat mahal, telur murah, itu mungkin dia sangat terasa ya. Karena apa? Peternak itu ruginya kan harian ya, per hari rugi berapa, per hari. Kalau petani mungkin bermusim ya, bermusim sedikit lah ruginya. Kalau peternak itu luar biasa. Itu kuncinya seperti itu. Kalau bisa menekan biaya produksi, insya Allah kita akan tetap bertahan. Itu dibuktikan waktu kemarin di COVID ya. Ya kan jatuh kan peternak. Telur sampai 12.000. Tapi alhamdulillah saya tambah populasinya. Dari dulu 1.500 jadi 2.500, 3.000 naik terus sampai hari ini. Secara umum itu yang kita hitung cuma biaya pakannya itu. Pakan dan obat-obatan. Itu luar biasa itu. Kalau sudah kena jagung mahal, telur murah sudah kolab kita. Dari ini pun harga telur cuma 22.000 sekian dari kandang. Itu sudah mulai oleng nih. Tapi alhamdulillah saya menggunakan inovasi ini, alhamdulillah bisa tercover itu. Kita tenang, mereka sudah oleng, kita tenang-tenang mawon. Jadi di HPP ya, jadi harga pakan teman-teman itu mungkin di angka 6.000 sekian, 65 atau 68 gitu ya per kilonya. Saya kan di bawah 6.000. Kalau per kilo pakan sedesanya ada 500 saja lah, 500 rupiah. Kalau satu hari per ekor ayam itu konsumsinya 120 gram per ekor per hari. Kalau 1.000 berarti kan 120 kilo. Kalikan 1 minggu, kalikan 1 bulan. Itu sudah juta itu selisihnya. Jadi kita nutrisi kita bikin sendiri dengan ramuan yang bermacam-macam tadi. Itu ternyata bisa menghemat biaya pakan tadi. Karena apa? Protein yang kita berikan di pakan sangat rendah sehingga pakan kita murah. Dari mana kok bisa bertelur? Karena nutrisi kita bisa menaikkan protein pakan ini sampai 5%. Logikanya kalau proteinnya mahal, itu pasti mahal di angkanya. Kalau protein kita rendah, itu murah. Sehingga di situ selesainya. Bisa untuk semuanya. Untuk peternakan bisa, pertanian bisa, ruminansia bisa. Saya sudah terlalu beberapa ini ya, ada pertanian juga saya pakai itu, di unggas juga seperti itu, ruminansia juga pakai itu, di perikanan pun juga pakai itu. Kalau pertanian, kita menggunakan full dengan kimia, dibanding dengan dimix dengan nutrisi itu bisa menurunkan biaya sekitar 40%. Jadi kita modal murah, hasilnya maksimal. Kalau modalnya tinggi, hasilnya tinggi itu kan juga sama aja bohong kan. Kalau ditanya teman-teman sekian ton dapatnya bangga, tapi modalnya kan nggak dihitung.
Terus untuk yang dihasilkan, kita akan produksi beras ya juga beras sehat, sayuran juga sayuran sehat. Karena waktu tahun 2022 itu pernah kita lab, ternyata di situ zero untuk kimianya. Kalau di Ruminansia perbedaan paling signifikan apa Pak? Yang pertama, itu pakannya kita murah. Yang kedua, kecepatan ADG-nya, penambahan daging, itu cepat. Terus bau kandang pun juga tercover. Sehingga kotoran yang dihasilkan oleh Ruminansia akan menjadi sebuah pupuk organik yang sangat bermanfaat bagi dulur-dulur petani kan gitu. Bahkan nanti kita kembalikan lagi dari hasil sawah, limbah sawah, kita kembalikan ke ternak kita. Selama 4 tahun saya lakukan seperti itu. Kalau kita full nggak pakai kimia, itu kita harus membuang limbah yang di kandang itu ke sawah. Itu dasarnya seperti itu. Permasalahannya, ketika petani lahannya yang di tengah, yang jauh dari jangkauan transportasi, sehingga kalau mereka dianjurkan untuk mengirim pupuk organik ke sawah kan nggak mungkin. Sehingga dari tim Bengkel Tani, dari pendamping-pendamping yang Pak Dedang, Pak Jaduk, sama yang lain-lainnya itu, buat inovasi lagi, gimana agar supaya petani itu yang di sana juga tersentuh dengan pupuk organik yang tidak terlalu repot dengan bahan organik padat. Kita terciptalah yang namanya Superjas tadi. Superjas ini pupuk plus pengurai tanah. Kalau yang nutrisi ini cuman untuk pupuk pengisian, asam amino lah bahasanya seperti itu. Superjas itu dalam bentuk cair ya Pak ya? Cair, kandungannya banyak. N-nya ada, fosfatnya ada, kaliumnya ada, bakteri pengurainya ada, Fe-nya ada, magnesium ada, kalsiumnya juga ada, semua tuh yang dibutuhkan tanaman insya Allah tercover di situ. Kalau nutrisi, kalau kita bilang nutrisi hewani, kita ngambil dari grupnya hewan. Contohnya ada ikan lele, ada tuna, ada susu, itu ada di situ. Kalau kita ngambil dari nabati, kita ngambil dari ada jagung, ada tempe, ada kecambah, dan bahan-bahan toga yang lainnya itu ada banyak situ. Setelah jadi ada 2 komponen tadi, baru kita mix dengan perpaduan tertentu. Kalau kita butuhnya misalkan untuk pembuahan, kita mix dengan skala perbandingan seperti ini gitu. Kalau untuk pertumbuhan dengan perbandingan nabatinya berapa persen atau hewaninya sekian persen gitu, ada ilmunya nanti. Yang nggak enak itu ketika ada produk baru, Pak kalau pupuk ini pakai ini, tapi kan beli tuh Mas. Kita itu analisanya kan dasarnya sudah ada, kita kembangkan, coba kita tambah dengan ini, ternyata luar biasa, alhamdulillah itu. Kita buktikan hari ini saya panen dengan pupuk kimia 30%, saya dapat 1,2 ton per 100 RW atau 8,4 ton per hektar. Itu alhamdulillah, kita buktikan. 1 hektar tuh kira-kira sekitar 15 liter ya karena sedikit, bikin sendiri lagi kan murah banget loh. Itu yang nggak akan nemu di sana orang-orang itu. Makanya bagi teman-teman yang mau belajar, mau sharing tentang ilmu nutrisi tadi, monggo ke tempat kami di Minggir Sari kan itu. Dan alhamdulillahnya gini Mas, jadi dari pemerintah desa itu sangat support dengan kegiatan kami ini. Sejatuh-jatuhnya yang pakai inovasi ini nggak akan terasa kalau dibanding dengan kimia, soalnya kita modalnya sedikit, cuman kita ruginya di waktu aja. Dulu pernah tahun 22 itu saya coba tanam cabai sekitar populasi 8.000 ya. 8.000 bagus, itu yang 60% kena limbah dari sungai itu mati semua. Tinggal 40% itu bisa mengembalikan biaya yang sekian ribu tadi, terpenuhi itu. Dibilang untung nggak untung, tapi rugi juga enggak gitu loh. Dulu awal namanya nitrobakter, di awal kita belajar di awal, dasarnya itu. Setelah itu kita kembangkan lagi jadi molotov itu dengan bahan sekitar 30 bahan. Baru ketemu lagi sekarang Superjas, ada tambahan-tambahan gitu lagi. Kalau sekarang udah ada Superjas itu sangat-sangat mudah. Jadi bahasanya kita untuk kalangan sendiri, kalangan petani sendiri. Kalau toh memang ada yang membutuhkan, kita cuma bahasanya mengganti bahan, bukan jual beli. Teman Minggir Sari pun juga sudah mulai ada yang pakai, tapi ya juga banyak yang bully kan gitu. Tapi dari teman-teman desa lain, bahkan kecamatan lain, bahkan pulau lain juga sudah pernah pakai, kabupaten lain juga sudah pakai itu. Ya alhamdulillah mereka juga nyaman di situ. Bahkan sering kontak kami, kalau ada kendala di lapangan gini-gini ya udah kita kasih ilmunya, kita kasih ininya gitu. Kalau untuk di sini, jangankan kok percaya ya. Saya buktikan dengan lahan saya aja nggak percaya, masih nggak percaya. Itu petani. Jadi gini, mendingan yang jatuh kamu dulu. Nanti kalau kamu udah berhasil saya ikut kan gitu toh.
Bahasanya seperti itu. Jadi yang jadi korban oke lah, saya nggak apa-apa jadi korban. Memang saya dulu pernah bilang kalau emang seperti ini oke saya jadi tumbal di pinggir nggak apa-apa. Biar saya nanti yang coba. Kalau emang sukses sudah ikuti. Kalau enggak ya jangan diikuti kan gitu. Ketika saya kurang sukses, ya kita gali lagi ilmunya. Kurang ini. Bahan kita yang mungkin kurang bagus, atau yang lainnya kurang bagus kan gitu. Atau cara pencampurannya kurang pas kan gitu. Jadi sekarang alhamdulillah dengan kita terus inovasi, terus belajar, alhamdulillah sekarang sudah di zonanya itu zona nyaman banget gitu kalau saya. Karena apa? Jadi kami setiap minggu kita ada rutinan ngopi bareng itu, baik dari peternakan, dari pertanian, dari perkebunan kita ngopi bareng, kita diskusi di sana. Jadi kendala-kendala yang di lapangan teman-teman ada kendala kita pecahkan di situ. Bahkan sampai tingkat bisnisnya pun kita bahas di situ. Cluenya kemana itu kita bahas di situ. Orang yang nggak percaya itu karena apa ya menurut jenengan? Nggak tahu, faktor-faktor nggak percaya aja itu. Karena masih apa? Masih banyak kimia yang berkeliaran di sekitar kita kan. Jadi lebih mudahnya. Padahal kalau kita kaji itu jauh. Contohnya ini aja tanaman pangan. Ketika mereka pakai pupuk padat, mereka pupuk 3 kali misalkan, 3 kali sudah berapa kilo kan, ada lagi spray lagi. Sedangkan saya pupuk atau mengatasi hama penyakit itu juga spray. Artinya mereka pupuk padat 3 kali, pupuk spraynya itu 5 kali kan 8 kali. Saya 6 kali spray tok cukup kan. Kan hemat di saya sebetulnya. Mereka bilang nggak enak pupuk nutrisi ini spray, nggak enak, kita nggak kuat. Padahal mereka juga nyepray. Kan itu kan ngomongnya ngapusi. Ngapusi. Kita ngomongnya per 100 dulu aja ya. Saya sudah dulu waktu itu bikin analisa mas. Analisa usaha tani. Jadi kalau hari yang saya terapkan per 100 ru itu dengan modal sekitar 1,8 sampai 2 juta. Itu untuk tanam benih, pupuk, dan bajak, biaya tanam kan itu sekitar itu. Plus nanti sewa lahannya itu 1,2 juta. Anggap aja 3,2. Udah kita bulatkan aja 3,5 gitu loh. Kalau hasil hari ini saya dapatkan 1,25 ton. Mungkin kalau dengan harga bulog hari 65 itu dapat 7-8 juta ya. Kalau kita kurangi 3,5 kan masih untung lumayan kan mas. Masih banyak untungnya. Itu di saya loh ya. Itu. Kalau belum pakai nutrisi, kosnya jenengan yang keluarkan waktu itu berapa sih? Banyak mas. Pupuknya kan mahal sekarang ya. 2 juta lebih. Obatnya yang namanya skor itu 100 ml itu harganya 200.000 loh beberapa itu. Kan mahal di situ. Kita nggak perlu pakai itu. Cuman pakai nutrisi hewani nabati itu udah kayak skor itu. Fungsinya sama. Sekarang yang bersebelah dengan saya yang full kimia itu cuma dapat 100 ru dapat 950 kg. Saya yang pakai dimik dengan nutrisi tadi dapat 1,25. Sama persis bersebelahan. Kemarin sudah bersama saya video, ini yang full kimia, ini yang pakai nutrisi, ternyata tingginya pun juga berbeda. Dari malainya pun juga berbeda. Bahkan di kebun apokat kita ini pakai nutrisi nanti tanpa kimia ini. Jadi bahan baku ada di sekitar kita semuanya. Ada bonggol pisang, tahu kan bonggol pisang? Itu tumpulnya pisang. Ada akar putri malu, ada akar bambu, abu sekam ada, urin banyak kan urin. Baik urin kelinci atau urin sapi, urin kambing semuanya bisa dipakai. Ada lagi pakai janten juga ada, jagung muda, terus cambah, ada tempe, ada pakai terasi, ada pakai keong yang kuning itu atau kecot. Banyak macam, ada pakai garam. Pokoknya semua unsur yang dibutuhkan tanaman insya Allah akan terpenuhi di situ semua. Bahan baku sebanyak itu ya sebatas cuman dicampur, digiling gitu aja? Iya, terus difermentasi selama 1 bulan. Bahkan ada semennya, ada semen PVC-nya. Awalnya juga aneh gitu, tapi nyata gitu, nyata. Cuman harapan saya gini mas, jadi kalau ada petani atau beberapa petani yang inovasi, ya tolong pemerintah dibantulah. Jangan malah ditekat-tekutin, nanti kena pasal ini lah, itu yang bikin kita itu males itu. Jadi kalau ada petani inovasi, kadang-kadang kita terbentur dengan aturan-aturan ini, dengan ini. Kita mau inovasi seperti apa? Tujuan kita ini kan inovasi kan untuk kesejahteraan masyarakat kan. Biar nanti ilmu ini bisa diadopsi ke seluruh masyarakat, biar tahu manfaatnya. Tapi kalau sudah kena pasal ini petani kan takut, petani dikai pasal tambah gak wani tambahan. Itu. Kalau petani itu berorientasi cuma untuk skala yang penting somangan, ya sudah selesai di situ. Kita harus punya angan-angan gimana petani itu bisa menjadi sebuah industri pertanian. Itu harapannya seperti itu. Contoh kecil aja gini, ketika ada panen raya, itu banyak limbah yang di sawah itu nggak terpakai. Tapi di saat musim kering, yang namanya cari rumput untuk pakan ternak, itu susah yang minta ampun. Disitulah kita mau berinovasi, coba kita belajar mengadopsi dari limbah-limbah itu,
kita jadikan dari bahan yang tidak produktif akan menjadikan sebuah bahan sesuatu yang ada nilainya. Itu harapannya seperti itu. Mungkin ini mulai tak rintis ini ya. Jadi dari peternakan domba ini ya, saya berharap domba ini bernutrisi juga sehingga akan menampilkan daging-daging domba yang berkualitas. Terus nanti akan terciptalah di situ akan jadi lingkungan yang bersih karena apa? Limbah dari domba peternakan ini kita tarik ke bengkel tani nanti. Kan kita punya bengkel tani Mas ya. Kita tarik ke bengkel tani, kita olah di situ dengan pupuk yang skala lingkungan itu akan sangat bermanfaat untuk menyuburkan lahan petani. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin menumbuhkan lingkungan kita ini akan menjadi pemuda-pemudi yang produktif, ben demen karo pertanian, ben demen karo peternakan gitu. Jadi mereka nggak usah lari kemana-mana, lari ke luar negeri kayak atau jadi kemana. Kita di rumah saja kita sudah dapat cuan gitu loh. Itu harapan saya seperti itu. Nah, harapan itu kalau tidak ada dukungan dari beberapa elemen mungkin pemerintah kayak atau mungkin perusahaan kayak atau mungkin apa itu juga nggak akan terwujud. Jadi kita harus membangun sebuah kerjasama yang antara pemerintah, ada penggiat dan masyarakat. Itu saya kira insya Allah akan tercapai itu insya Allah. Saya juga punya mimpi besar lah itu. Kalau kita berpatokan dengan mindset kita cuma untuk kebutuhan makan, nggak ada industrinya, itu saya kira juga akan sulit untuk mencari generasi muda. Tapi kalau kita sudah mengenalkan sebuah inovasi dan skalanya industri, ini sudah banyak di sini sebetulnya. Ada nilai-nilai lumayan nih. Sehingga alhamdulillah ini ada pemuda yang mulai melirik ke pertanian. Itu mimpi saya seperti itu di bidang pertanian dan di bidang peternakan. Kalau dari desa supportnya kemarin saya dengar mau ada koperasi merah putih nih dari instruksi presiden ya. Itu sangat-sangat setuju. Hari ini pengambilan gabah bulog pun juga masih terkendala dengan kuota ya. Kuotanya itu kita sediakan 5 ton, ternyata diambil cuma 2 ton. Itu ramai di tingkat petani. Sehingga tetap aja tengkulak yang masuk sini. Bahkan kejadian di kabupaten lain ya. Itu kemarin saya sempat ngobrol dengan petani. Akhirnya yang diuntungkan sama pedagang. Bulog di harga 65. Ternyata kuotanya sedikit. Sehingga pedagang oleh share 65 dolar bulog tak beli dapat 5.000 tak beli. Kalau pengen mahal ke bulog. Sementara ke bulog kita nggak punya akses ke sana. Sehingga pedagang diuntungkan itu. Itu kejadian di kabupaten lain, di Blitar enggak nih, misalnya masih aman di Blitar. Ini kita buktikan kan, kita punya kebun. Ini alhamdulillah ini. Di tahun kedua kita dapat 12 juta waktu dengan populasi 77 batang. Di tahun ketiga dapat 85 juta. Di tahun ketiga ini kemarin tonasenya dapat 3, berapa ton gitu. Ini apokat ini. Itu murni dengan pupuk alami yang kita buat. Itu. Jadi biar mereka terinspirasi. Tapi alhamdulillah dari teman-teman yang lain sudah banyak belajar yang ke sini. Karena kontraktor itu kan anggaplah setiap hari kita punya ini ya. Kalau dari petani itu kan musiman ya. Tapi kalau ketenangannya lebih tenang jadi petani. Saya kebetulan tani ternak, cuman petani nggak punya tanggal gajian. Sama dengan ternak ini, ternak kan kalau saya ternak ayam setiap hari panen itu. Makanya kalau kita bisa konsep gimana saya bisa panen mingguan, panen harian, panen bulanan, itu nanti tertata dengan sendirinya. Bahkan panen tahunan. Kalau kita investasi ke domba kan, kita mungkin siklusnya 2 tahun, kita ambil 2 tahun. Nanti panen 2 tahun. Kita totalan untung berapa, rugi berapa kan kelihatan di situ. Kalau ayam ini kan harian. Kalau di pertanian mungkin musiman ya, musim panen juga dapat duit. Kalau bikin mingguan, tanam cabai. Cabai setiap 4 hari kan panen ini. Dengan lahan saya ini cuma populasi 3.600 batang, sekali panen kita dapat 2 juta, 1,7 kan itu kan 4 hari sekali kan, itu kan lumayan itu. Kalau diakumulasi juga gede, tapi kalau harian nggak punya duit. Soalnya muter tuh duitnya itu. Enjoy petani apalagi dengan pola nutrisi tadi, kita nggak perlu tiap hari ke sawah kan, kita ada perawatan berkala kan gitu. Mungkin seminggu sekali kita ke sawah spray, atau mungkin bisa tiap hari ke sawah pun jalan-jalan aja, nggak ada kegiatan, nggak ada. Saya setiap hari sebenarnya ke sawah, nggak ada kegiatan, cuma jalan-jalan aja. Kita punya jadwal per 10 hari atau per 7 hari kita spray. Biasanya kalau perawatan dari 0 sampai umur di masa vegetatif itu saya agak kita press. Mungkin 5 hari sekali kita perawatan. Setelah itu udah masa-masa panen, masa-masa generatif, kita santai, udah itu santai itu. Kalau ayam harus tiap hari kalau ayam. Bisa tapi harus punya ABK. Ya, ini yang bikin nanti orang menarik ini. Kalau ayam pakai nutrisi, itu biaya produksinya yang pertama rendah, pakannya akan turun. Terus yang kedua, untuk obat-obatan kita pun juga minim. Karena apa? Karena setiap hari kita kasih nutrisi, kita kasih bakteri untuk pengurainya. Yang seterusnya, yang ketiga, kotoran tidak berbau. Kita buktikan jenengan ini dekat kandang ya, tidak berbau. Yang seterusnya,
usia produksi semakin lama. Kalau mereka teman-teman cuman di usia 24 bulan, kita bisa mencapai 30 bahkan sampai 36 bulan produksi. Ada selisih 1 tahun. Itu yang beda. Sehingga kalau mereka bahasanya piara DOC atau sampai ke polet, itu setiap 6 bulan harus membuat peremajaan lagi. Kita kalau kita rutin 6 bulan sekali kita bikin polet, harus nambah kandang. Soalnya ini belum turun berarti sudah mau naik, harus nambah kandang. Itu kita buktikan loh, saya nggak cuma ngomong tok ini, saya buktikan, saya melaksanakan seperti itu. Untuk refak vaksin pun kita juga minim. Produksi telur? Alhamdulillah sama dengan yang mereka yang pakai konvensional. Yang bedanya di kualitas telurnya. Kalau yang konvensional mungkin agak cair ya telurnya. Kalau yang pakai nutrisi itu ngegel, Mas. Alhamdulillah kemarin ada yang lab dilabkan, itu ada kandungan omega 3-nya. Seharusnya kalau itu udah ada label omega 3, saya jual mahal loh seharusnya. Tapi saya tidak, saya ikut pasar aja. Sehingga bagi mereka yang kebetulan konsumsi punya saya, ya kebetulan dapat telur yang sehat gitu aja. Itu bonusnya. Sama saya jual dengan yang ini sama. Sama untungnya lumayan kok, berlipat kok. Pemenang ditularan kan yo. Bahkan kemarin saya ada konsumen dari Tulungagung itu dia punya diabetes, Mas. Konsumsi telur ini dengan rutin ini ternyata konsumsi obatnya sudah berkurang. Jadi dia rutin pagi 1, sore 1 beberapa gitu loh. Pokoknya sehari 2 telur, 2 butir yang telur ini. Dia kalau ngambil ke sini juga 15 kilo, 10 kilo gitu. Ya alhamdulillah kalau memang bisa untuk seperti itu, alhamdulillah. Terus ini insya Allah tidak alergi kalau makan telur ini. Biasanya dia kan makan gatal-gatal kan, insya Allah tidak. Ini karena apa? Omega 3 tadi. Kalau untuk ke pemerintah ya, regulasi ya, itu harapan saya memang dipermudah. Dari ada inovasi, ada kalau untuk pertanian mungkin untuk regulasi pupuknya ya, dipersingkat, jadi nggak berbelit-belit. Soalnya gini, kemarin yang waktu berlanjut itu ketika kita tanam waktunya pupuk, nggak ada pupuk, sehingga kita beli yang non subsidi mahal. Untung saya punya inovasi kan, aman, nggak ada masalah. Bagi mereka yang tidak mau gunakan inovasi, berarti kan harus beli pupuk yang non subsidi yang mahal. Harapan saya, jadi kalau kita lihat realnya di lapangan, kalau emang regulasinya dipermudah, kenapa dipersulit gitu loh? Harus dipermudah, itu bagi saya seperti itu. Kalau untuk mengakhiri ini, marilah kita ciptakan lingkungan yang sehat ya, sehingga akan tercipta masyarakat yang sehat. Dengan biaya yang murah kita bisa menyehatkan masyarakat, itu aja kalau saya. Itu. Saya Pak Saiful dari Minggirsari, Kabupaten Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.